Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali lagi berjumpa, bertatap muka meskipun secara online. Akan tetapi ini insyaallah tidak akan mengurangkan rasa cinta dan kasih sayang kita sesama umat beragama. Baik, murid-murid sekalian, kali ini kita akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, ya. Bagian terakhir daripada selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kehadiran sang kekasih, kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, dan yang sekarang adalah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, ya. Bisa didengarkan dan disimak baik-baik, ya. Bapak bacakan dan insya Allah nanti Bapak jelaskan. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Mudaththir ayat 74. Surah ke-74 ayat 1-7, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya, tujuannya agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikuti tempat yang beliau pilih untuk berdakwah, yaitu adalah rumah Al-Arqam bin Abi Arqam Al-Khuzumi. Arqam bin Abi Arqam ini adalah rumah yang dijadikan Nabi sebagai tempat berdakwah, ya. Jadi ini luar biasa jasa Arqam bin Abi Arqam ini. Baik, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal dengan As-Sabiqul Awwalun itu adalah Siti Khadijah dari kalangan perempuan, kemudian Abu Bakar daripada kalangan laki-laki, kemudian Ali bin Abi Thalib daripada kalangan anak-anak, kemudian Zaid bin Harithah dan Ummu Aiman. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat Rasulullah, ya, bagi yang belum tahu. Selain yang tersebut di atas, berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan beliau, baik pria maupun wanita. Sahabat pria yang kemudian segera beriman adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan sebagainya. Nanti bisa baca sendiri, nanti Bapak kirim ulang foto yang ada di buku sini mungkin, ya. Kemudian setelah daripada itu, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 94-95. Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin innaka fainakal mustahzi'in. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya orang memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolokkan kamu. Setelah Rasulullah menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama Nabi mengumpulkan seluruh anak keluarganya di kaki Gunung Safa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Akan tetapi salah seorang pamannya Abu Lahab bersikap pesimis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Jadi ini adalah ayat yang pertama kali turun ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan, ya. Ini adalah ayat yang menyampaikan kepada Rasulullah agar berdakwah secara terang-terangan. Akan tetapi paman beliau Abu Lahab itu sangat psikis, sangat tidak menyetujui dengan dakwah Rasulullah. Bagaimana kelanjutannya? Bapak bacakan lagi. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasulullah. Di antara mencoba menyuruh pamannya Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya itu, namun Muhammad menolak dan mengatakan, "Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan agama Islam," kata Rasulullah. Kegagalan kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasulullah menjadikan mereka semakin marah dan emosi. Budak-budak mereka yang masuk Islam dibunuh dan disiksa. Seluruh pengikut Nabi selalu diancam dan diteror agar menolak ajakan Nabi Muhammad. Jadi ini adalah cobaan yang sangat besar, ya, daripada pengikut Nabi Muhammad di awal-awal masuk Islam. Apalagi yang menjadi budak. Itu seperti ada Ummu Salamah, Abu Salamah yang dibunuh dikarenakan masuk Islam. Itu Ummu Salamah adalah orang yang syahid pertama di medan Islam. Baik. Abu Jahal paman Nabi Muhammad menyewa orang Yahudi untuk mengajak dan mencaci maki Nabi dengan harapan ia berhenti berdakwah. Akan tetapi justru akhirnya si Yahudi itu masuk Islam karena keluhuran akhlak Nabi. Ini sebuah akhlak yang terpuji dari Rasulullah, sehingga orang yang memusuhi Rasulullah jika tatkala melihat keluhuran akhlak Nabi dengan bijaksana, maka insya Allah dia akan juga
menyadari bahwa ini adalah hakikat kebenaran. Kemudian ada undang-undang pemboikatan yang terjadi pada masa Rasulullah, yaitu pada tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Adapun isi pemboikatannya di situ ada 6. Baik, Bapak bacakan. Kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam, kemudian tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam, tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam, tidak akan berbicara atau menengok orang Islam yang sakit, tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur, tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam, dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Itu adalah isi pemboikatan di kaum Quraisy kepada Rasulullah dan pengikutnya. Undang-undang pemboikatan itu digantung di dinding Ka'bah. Penulisnya bernama Mansur bin Ikrimah. Selama 3 tahun undang-undang tersebut rusak karena dimakan rayap. Kemudian undang-undang tersebut dirobek oleh Zubair bin Awam. Kemudian berhentilah pemboikatan tersebut sesuai ketentuan atau perjanjian dari kaum Quraisy. Baik, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat yang telah Bapak bacakan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita sharing bersama di WA sendiri ya. Baik, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.